Good evening, everyone. Baiklah, selamat malam semuanya. Good evening. Selamat malam sekali lagi. Happy Sabbath. Dan selamat Sabat. Sabbath, everyone. I hope you're happy this night. Saya harap Anda bersuka cita pada malam hari ini. This will be our final week. Next week will be over. Next week. Dan minggu depan kita akan berakhir ya. So next week, Saturday will be our last meeting. Jadi Sabtu depan adalah pertemuan terakhir kita. So I hope you won't miss the meeting. Jadi saya harap Anda nggak ketinggalan semua sisa pertemuan And again, kita. if you continue on attending, we'll give you a DVD, right? Dan kalau Anda terus melanjutkan selama 10 hari ini, kita akan berikan DVD lagi. The recorded DVD or the sermon that is recorded here every night, we'll give it to you. Nah, khotbah yang sudah direkam kami akan berikan. If you won't absent. Dan kalau Anda tidak absen. Just a little announcement, there will be no Bible lesson for tonight because unfortunately our printer is still not working. Dan pelajaran Alkitab masih ditunda sampai besok malam karena printer kita masih belum bekerja dengan But baik. as soon as it's working, we will give all the handouts to you that was left out. Tapi segera setelah ini bekerja kembali, kita akan berikan materi pelajaran yang tertinggal ya. So please do not miss every single night of the meeting. Jadi jangan ketinggalan setiap malam pertemuan. What is coming up? Lalu apa yang akan datang? Tomorrow, my dear friends, we will be studying Satan's Trojan horses. Jadi besok kita akan mempelajari kuda Troya jebakan setan. What is Satan's Trojan horses? Apa itu kuda Troya jebakan setan? What are the methods of Satan? Apa metode yang dipakai oleh setan? Now the meeting will not be here tomorrow. Dan pertemuannya besok tidak akan ada di sini. It will be Itu akan in ada di this sini. address. Di alamat ini Jalan Hasanuddin 100 ya. Now we will have a Sabbath morning worship on a church in this address. Dan kita akan memiliki ibadah Sabat pagi di alamat ini Jalan Hasanuddin nomor 100. Who among you here knows that address? Siapa di sini yang tahu alamat itu? Anyone knows that address? Semua orang tahu alamat itu? Good. Baiklah. If you don't know the address, please let us know so that we could bring you there. We could fetch you or we could tell you what the address is. Jadi kalau Anda nggak tahu, nanti kita bisa kasih jemputan buat Anda ke sana. The program will be at 9 o'clock in the morning, so please come early. Jadi programnya akan dimulai jam 9 pagi. Tolong datanglah sebisa mungkin tepat waktu. There will also be a free lunch, so we could eat lunch together. Dan juga akan ada makan siang gratis juga. Kita akan makan siang bersama-sama. So please do not worry and bother to bring lunch. There is lunch. Jadi jangan repot-repot untuk membawa makan siang Anda karena di sana sudah sediakan On makan siang. Sunday, my dear friends, one of my favorite topic, Revelation's a woman on the moon. Dan pada hari Minggu nanti akan ada wahyu wanita di atas bulan, topik favorit saya. Who is this mysterious woman in the book of Revelation in the moon? Siapakah wanita misterius di kitab wahyu ini? On Monday, my dear friends, we will be studying Mystery Babylon, Revelation's Scarlet Harlot. Dan di hari Senin nanti kita akan belajar misteri Babylon, pelacur berbaju kirmisi di kitab wahyu. So we will be studying the woman in the moon, and now on Monday we'll be studying that Scarlet Harlot, the Jadi, one that is riding in the beast. Pada hari Minggu kita akan mempelajari wanita yang berdiri di atas bulan, dan hari Seninnya kita akan mempelajari wanita pelacur yang berbaju kirmisi yang mengendarai si binatang. And if you attend, my dear friends, you will know the secret behind the Pope's red shoe. Dan kalau Anda hadir nanti Anda akan dikasih tahu rahasia di balik sepatu merah paus ya. Let us sing our theme song for tonight. Mari kita nyanyikan lagu tema kita pada malam hari ini. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Let's all stand together. Kami undang sama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, it's raining, Father, hujan di luar sana ya Bapak. and it's cold outside.
dan dingin. But we want to thank you for those people who came. Tetapi kami boleh bersyukur atas orang-orang yang sudah boleh For datang. those people who dedicated the time to study the Word of God. Dan untuk orang-orang yang boleh meluangkan waktu untuk membicarakan firman And Tuhan. Father, may you bless us as we study your Word. Dan sekiranya Engkau boleh berkati kami sering kami mempelajari firman-Mu. Bless the people who are listening, Berkati orang-orang yang mendengarkan. especially those people who are listening in the radio now. Dan juga orang-orang yang mendengarkan di radio. Guide each and every one of us, Father. Berkati dan bimbing setiap kami ya Tuhan. Help us, Lord, not to be distracted by Satan, Bantu kami agar pikiran kami tidak terganggu oleh setan. but help us, Lord, to focus. Dan bantu kami agar boleh konsentrasi. Bless the people who are coming, keep them safe. Berkati orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jaga keselamatan mereka. And tonight, Lord, may the time that will not be a waste, Dan pada malam hari ini sekiranya waktu, kesempatan yang Kau berikan tidak menjadi sia-sia. but a time to study your Word. Tapi kita boleh sama-sama belajar firman-Mu. Bless us, Lord. Berkati kami ya Tuhan. In Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amen. Amin. You may now be seated. Anda semua silakan untuk The duduk. topic for tonight is the unpardonable sin. Dan topiknya pada malam hari ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Is there a sin that God cannot forgive? Apakah ada dosa yang Tuhan sendiri tidak dapat Well, ampuni? we will look at that topic tonight, my friends. Dan kita akan sama-sama melihat topik itu pada malam hari ini. Probably the saddest thing in the world, my friends, Mungkin hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah is teman-teman, when a person has committed the unpardonable sin. pada saat seseorang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Let's read the unpardonable sin in Matthew chapter 12, 30 to 32. Mari kita baca sama-sama mengenai dosa yang tidak dapat diampuni ini di Matius 12 ayat 30 sampai 32. The Bible said, "He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad." Dikatakan Matius 12 ayat 30 sampai 32, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. So the Bible tells us, my dear friends, that if you are not with God, you are against God. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, artinya kita menentang Tuhan. And if you're not against or if you're with Jesus, you must be with Jesus. Dan kalau kita bersama dengan Yesus, kita harus berjalan bersama dengan Dia. What Jesus is telling the people is that there's no middle ground. If you're not with me, you're against me. Yang Yesus coba katakan adalah nggak ada itu pihak ketiga. Ya, jadi nggak ada ruang tengahnya antara kamu bersama dengan aku atau menentang aku. No middle ground, my friends. Jadi nggak ada pihak netral ya. The next verse it says, Di ayat berikutnya dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. so there you have the unpardonable sin. Jadi disinilah kita dapati dosa yang tidak dapat diampuni. All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto man, Dan semua dosa hujat manusia akan diampuni. but the blasphemy against the Holy Spirit, what did the Bible say? Shall not be forgiven. Tapi penghujatan terhadap Roh Kudus, apa dikatakan Alkitab, tidak akan diampuni. And let's look at the next verse. It said, "And whosoever speaketh a word against the Son of the Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come." Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. There you have the unpardonable sin. Dan disinilah kita dapati dosa yang tidak dapat diampuni. A sin that God cannot forgive. Sebuah dosa yang Tuhan sendiri tidak dapat ampuni. Evidently, my dear friends, there will come a time in our Christian experience Jadi pada suatu ketika akan terjadi waktu di perjalanan kehidupan kekristenan kita, where we cross that line. We have gone too far. di mana mungkin kita terlalu jauh, sudah terlalu jauh atau melewati garis batas itu. We have gone too far from the boundaries of God's mercy. Kita terlalu jauh dari batasan yang telah ditetapkan Tuhan. And we have entered His judgment and His punishment. Dan kita telah memasuki wilayah penghakiman dan And penghukumannya. it's not because God said, "Okay, I can't save this man, he is so stubborn." Dan ini bukan masalah Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang tersebut, wah dia begitu keras It's not kepala. because God said, "I'm finished with this man." Itu bukan berarti Tuhan sudah lelah dengan orang itu. No, my friends. Bukan demikian. The unpardonable sin is something that we do.
Dan dosa tidak dapat diampuni ini adalah sesuatu yang kita lakukan, something that we do that we place ourselves beyond God's reach. kita menempatkan diri kita di luar jangkauan Tuhan lagi. Did you understand? Apakah bisa tangkap? It's not just because God is tired of waiting for you. Bukan berarti Tuhan lelah menunggu Anda. It's because you have brought yourself in a position where God cannot reach you anymore. Karena kita sendiri telah menempatkan diri kita di sebuah posisi yang Tuhan tidak bisa jangkau Tonight lagi. we're going to study that position. Dan kita pada malam hari ini akan melihat pada posisi ini. Question. Pertanyaan sekarang. Does God wants all men to be saved? Yes or no? Apakah Tuhan rindu agar semua orang boleh selamatkan? Ya atau tidak? Do you think so? Ya I kan? think God wants us all to be saved. Saya rasa Tuhan mau semua orang boleh In diselamatkan. fact, let's read what the Bible said in 1 Timothy 2 and verse 4. Bahkan mari kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 4. It says, who will have men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. So the Bible tells us that God wants all men to be saved. Jadi Alkitab mengatakan Tuhan mau semua orang diselamatkan. And He wants all people to have the truth. Dan Dia mau semua orang mendengar akan kebenaran. So God wants all of us to be saved, my friends. Jadi Tuhan rindu kita semua boleh selamatkan In teman-teman. fact, this is what 1 John 1 verse 9 said. Bahkan inilah yang dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. It says, Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia atau Yesus adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala the kejahatan. Bible tells us, my dear friends, that God wants everyone to be saved. Alkitab mengatakan Tuhan mau semua orang boleh diselamatkan. And then God wants to forgive everyone if we come and confess our sins to Him. Dan Tuhan rindu mengampuni kesalahan semua orang kalau kita mau datang padanya mohon pengampunan. You may ask me tonight, Dan Anda mungkin bertanya pada saya malam hari ini, what about the unpardonable sin, Brother Jasper? bagaimana dengan dosa yang tidak dapat diampuni itu, Saudara I thought Jasper? there is a sin that God cannot forgive. Saya tadi merasa bahwa ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. But the Bible said He will forgive us if we confess our sins. Tetapi Tuhan juga mengatakan di sini Ia akan mengampuni segala dosa kita. Well, evidently, my dear friends, the unpardonable sin is a sin that was not forgiven. Dan secara terbukti bahwa dosa itu adalah dosa yang Tuhan sendiri nggak bisa ampuni Or memang. a sin that we did not confess and then would not repent of. Atau memang dosa itu bukan dosa yang kita bisa akhirnya kita tidak akui dan kita tidak berbalik daripadanya. Because if we confess, He will forgive. Karena sebenarnya dikatakan kalau kita mengakui dosa kita, Ia akan mengampuni kita. So the unpardonable sin is a sin that was not forgiven or a sin that was not confessed to God. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang kita tidak akui atau dosa yang kita tidak berbalik daripadanya. In fact, let's read that together again. Bahkan mari kita baca sekali lagi. Wherefore, I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto man, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. So every single sin shall be forgiven, my dear friends. Jadi segala jenis dosa akan diampuni, Every sin. setiap dosa. But what is this unpardonable sin? Tetapi apa ini yang nggak bisa diampuni ini? Well, the unpardonable sin is not a type of sin. Jadi But dosa yang tidak dapat diampuni ini bukan jenis dosanya, but rather a degree of sin, a continual resisting of God's working in our lives. tetapi itu adalah tingkatan dari dosa, penolakan yang berulang-ulang terhadap pekerjaan Allah yang bekerja dalam diri kita. It's not a type of sin, but instead unforgivable sin or unpardonable sin is a type of sinning or a type of point in our life. Jadi dosa ini bukan dosa yang jenis dosanya, tetapi merupakan bagaimana dosa itu sendiri kita terus lakukan berulang-ulang dalam hidup kita. A degree of sin in our life, a degree of position in our life where God cannot reach us anymore because we have been resisting Him.
Sehingga kita sampai pada posisi di mana Tuhan tidak bisa menjangkau kita lagi karena kita terus menolak Dia. Continual resisting in our life where God cannot reach us anymore. Kita melakukan penolakan berulang-ulang sehingga Tuhan tidak bisa menjangkau kita lagi. Where we are no longer responding to His leading. Di mana kita tidak bisa lagi merespon terhadap panggilannya. Let me just give you fact number 1 about the unpardonable sin. Izinkan saya memberikan fakta nomor 1 mengenai dosa yang tidak dapat diampuni. Number 1, the unpardonable sin is a sin. Yang pertama, dosa tidak dapat diampuni ini adalah dosa. Because Memang. that's the name, unpardonable sin. So it's a sin. Jadi ini merupakan sebuah dosa karena itulah namanya memang. What is sin again? Jadi apa itu dosa? 1 John 3 verse 4, sin is the transgression of the law. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. So the unpardonable sin is also connected to breaking of God's law. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni tentunya juga berhubungan dengan pelanggaran hukum Tuhan. Fact number 2 about the unpardonable sin. Fakta yang kedua tentang dosa yang tidak dapat diampuni ini. It is an offense against the Holy Spirit. Ini adalah sebuah pelanggaran melawan Roh Kudus. It is something that offends the Holy Spirit. Ini adalah sesuatu yang menyinggung atau mendukakan Roh Kudus. But question, Pertanyaan sekarang, what's the function of the Holy Spirit? tapi apa itu fungsi dari Roh Kudus If sendiri? the Holy Spirit can be offended, what is the function of the Holy Spirit? Dan kalau Roh Kudus bisa tersinggung, itu apa fungsinya dari Roh Kudus itu sendiri? Well, let me give you number 1 function of the Holy Spirit found in John 14 and verse 26. Jadi saya akan kemukakan pekerjaan dari Roh Kudus sendiri di Yohanes 14 ayat 26. What is the function of the Holy Spirit? Apa fungsi dari Roh Kudus? It says, Dikatakan, let's read together. mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So the Bible tells us, my dear friends, that the Holy Spirit, number 1 function is to teach us. Jadi Roh Kudus pekerjaan pertamanya adalah untuk mengajar kita. Teach us what, everyone? Untuk mengajar kita apa, teman-teman? Teach us truth or teach us tradition? Jadi untuk mengajarkan kita kebenaran atau tradisi. The Holy Spirit is there to teach us the truth. Dan Roh Kudus ada di sana untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. That's why we always pray for the Holy Spirit, my friends. Karena itu kita selalu berdoa memohon hadirat Roh Kudus. Because the Holy Spirit teaches us the truth. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan kebenaran pada kita. Let's look at the second one. Mari kita lihat yang kedua. Howbeit, it is found in John 16 verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Jadi dikatakan Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. So the Bible tells us, my dear friends, the Holy Spirit is not just a teacher, but it's also our guide. It's guiding us. Jadi Roh Kudus ini bukan hanya sekedar guru atau pengajar saja, tetapi Ia punya tugas memimpin juga atau membimbing kita. Guide you to all what? Membimbing kita pada apa? Guide us to all truth. Seluruh kebenaran It's dikatakan. not tradition that the Holy Spirit is teaching. It's about the truth, my friends. Jadi bukanlah tradisi yang Roh Kudus ajarkan, tetapi adalah seluruh kebenaran. So the Holy Spirit is teaching us the truth and will guide us to the truth. Jadi Roh Kudus mengajarkan kita kebenaran dan membimbing kita juga dalam kebenaran And itu. I believe, my dear friends, we are here tonight because we are guided by the Holy Spirit. Dan saya percaya kita ada di sini pada malam hari ini karena Roh Kudus telah membimbing kita. He will guide us to every truth in our life. Dan Ia rindu memimpin kita kepada semua kebenaran. But question, what is truth? Tapi pertanyaannya, apa itu kebenaran? Oh, we understand that last week about the truth, my dear friends. Dan kita telah memahami itu minggu lalu mengenai kebenarannya. Jesus is the truth. We found that in our lecture. Dan Yesus adalah kebenaran, kita telah temukan itu dalam pelajaran The kita. Word of God is the truth. Firman Tuhan adalah kebenaran. And the law of God is the truth. Dan hukum Tuhan adalah kebenaran. And the Bible tells us that He will guide us into all truth. Dan dia mengatakan bahwa Ia akan membimbing kita, Roh Kudus akan membimbing kita pada semua kebenaran. John 16 and verse 13, the Bible said He will guide us in all truth.
Dikatakan Yohanes 16 ayat 13 ayat yang tadi, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Question. Pertanyaan sekarang, Truth or tradition? kebenaran ataukah tradisi? He will guide us in all truth, my friends. Ia akan memimpin kita pada semua kebenaran, Not teman-teman. tradition. Bukanlah sebuah So tradisi. number 2, the Holy Spirit is our guide. Jadi Roh Kudus adalah pemimpin atau pembimbing kita. Is my microphone working? Apakah mikrofon saya bekerja? Okay. I'm just checking. John 16, 7 to 8. The third function of the Holy Spirit. Yohanes 16 ayat 7 dan 8, fungsi ketiga atau kerja ketiga dari Roh Kudus. The Bible said, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove or convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. There you have the third function of the Holy Spirit. Dan disinilah kita dapati fungsi ketiga dari Roh Kudus. It convicts us. Ia akan menginsafkan atau meyakinkan So kita. number 1, my dear friends, number 1, what does it say? Yang pertama apa tadi? It teaches us. Ia mengajarkan pada kita. Number 2, it guides us to all truth. Dan yang kedua, ia memimpin kita pada semua And kebenaran. now we found out that the Holy Spirit convicts us to follow God. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa Roh Kudus ini menginsyafkan atau meyakinkan kita untuk mengikuti Tuhan. It reproves us of sin. Dengan kata lain, ia membalikan kita dari dosa kita. What is sin? Apa itu dosa tadi? Sin is the transgression of the law. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. That is sin, my dear friends. Dan itulah dosa. It convicts us. Ia meyakinkan kita. Question. Yang pertanyaan sekarang, Have you ever done something in your life? apakah Anda pernah melakukan sesuatu dalam hidup Anda? Something wrong in your life? Sesuatu yang salah, And then there's a voice, you hear a small voice in your mind says, that's wrong. lalu ada suara yang berbisik pada Anda, itu hal yang salah yang kamu You're not lakukan. supposed to do that. Kamu nggak seharusnya melakukan hal itu. Have you ever had that experience? Apakah Anda pernah punya pengalaman tersebut? Well, the Bible said it's the Holy Spirit convicts us not to do sin. Dan itulah suara Roh Kudus meyakinkan kita atau mencoba menginsafkan kita dari dosa kita. Throughout the lecture that we have, my dear friends, Dan sepanjang pelajaran yang kita dapatkan, teman-teman, have the Holy Spirit talked to you? apakah Roh Kudus telah berbicara pada Anda? Is there anything that you've heard tonight, my dear friends, or from the meetings before? Apakah ada sesuatu yang Anda telah dengar dari malam ini atau pertemuan-pertemuan malam And sebelumnya? after the meeting, my dear friends, the Holy Spirit is telling you? Dan setelah pertemuan terjadi, mungkin Roh Kudus berbisik pada Anda. Maybe the Holy Spirit is convicting you to follow the Sabbath. Mungkin Roh Kudus mencoba meyakinkan Anda untuk mengikuti hari Sabat. That's the Holy Spirit convicting us. Dan itulah suara Roh Kudus meyakinkan kita. Probably you're putting something in your mouth that you're not supposed to put. Mungkin kita terus melakukan sesuatu atau memasukkan sesuatu dalam mulut kita yang nggak seharusnya kita letakkan di And the sana. Holy Spirit is telling you that's bad for your health. Dan Roh Kudus terus meyakinkan kita bahwa itu adalah buruk bagi kesehatan Have you kita. ever heard that voice throughout this meeting? Apakah Anda terus mendengar suara itu dalam sepanjang pertemuan ini? Probably a voice that says you should have keep the Sabbath and keep it holy. Mungkin sesuatu yang berkata kamu harusnya menguduskan hari Sabat. Probably something that comes to your mouth that is bad, cursing probably. Mungkin perkataan yang keluar dari mulut kita yang tidak baik, mungkin kata-kata sumpah The serapah. Holy Spirit is telling you you're not supposed to say those words. Dan Roh Kudus mengatakan pada kita, kamu nggak seharusnya mengatakan perkataan demikian. That's the Holy Spirit talking to us. It convicts us, my dear friends. Dan itulah Roh Kudus yang berbicara pada kita, mencoba menginsyafkan kita. Number 4, it unites us. Yang keempat, ia akan mempersatukan kita. The Holy Spirit's work, my dear friends, is not just to teach us, to guide us, and to convict us, but also to unite us. Dan pekerjaan Roh Kudus bukan hanya mengajar, membimbing,
dan menginsyafkan kita, tapi juga mempersatukan kita. In fact, this is what the Bible said. 1 Corinthians 12 and verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat yang 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. So in one body, what's that body? That's the body of Christ, the church. Yaitu telah dibaptis dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja. So we are baptized in one church. Jadi kita dibaptis menjadi dalam satu gereja, The church of God, yaitu gereja Tuhan sendiri, the church of Jesus. gereja Yesus. How? Bagaimana? Through baptism or rebaptism, my friends. Lewat baptisan atau baptisan ulang. So there you teman-teman. have the purpose of the Holy Spirit. Jadi disinilah kita dapati tujuan dari Roh Kudus. It teaches us, it guides us, it convicts us, and it unites us. Mengajar, memimpin, menginsyafkan, dan menyatukan. This is the work of the Holy Spirit. Inilah pekerjaan dari Roh Kudus. And did you know, my friends, there are two things we can do against the Holy Spirit. Dan apakah Anda ketahui ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menentang Roh Kudus? How many things? Ada berapa hal? Two things. Dua hal. Number one, my dear friends, is found in Ephesians 4 and verse 30. Yang pertama ditemukan di Efesus 4 ayat 30. It Efesus says, 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed into the day of redemption. Dikatakan Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. So the Bible tells us that grieve not the Holy Spirit Dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus because ye are sealed. karena dialah yang memateraikan. Notice the word sealed, my dear friends. Perhatikan kata memateraikan ini, Before we teman-teman. go to the sealed part, the Bible tells us you should not grieve. That's the first thing that you can do against the Holy Spirit, grieving the Holy Spirit. Jadi sebelum kita pergi ke materainya, kita dikatakan di sini jangan mendukakan Roh Tuhan, And it's- karena ialah yang memateraikan kita. You know why? Anda tahu kenapa? Because the Holy Spirit will seal us. Karena Roh Kuduslah yang memateraikan kita sebetulnya. What's the seal of God? Jadi apa materai Tuhan? Last night we understand that the seal of God is the Sabbath. Dan kemarin kita pahami bahwa materai Tuhan adalah Sabat. It's found in Exodus 28 to 11. We found out that last night. Dan kita temukan itu malam kemarin, yaitu di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. And we understand that this is the seal. Jadi kita pahami bahwa inilah materai Tuhan. And the Bible tells us, my dear friends, the Holy Spirit will seal the Sabbath in our foreheads. Dan dikatakan Roh Tuhan ini akan memateraikan Sabat ini di dahi kita. That's why a spirit-filled Christian that is keeping the seventh-day Sabbath truly has the seal of God. Maka itu dikatakan kemarin, seorang Kristen yang dipenuhi Roh yang memelihara Sabat hari ketujuh sesungguhnya memiliki materai Tuhan. And many people, my dear friends, are obeying the Sabbath, keeping the Sabbath, but they don't have the seal. Why? They don't have the Holy Spirit. Dan banyak orang yang menuruti perintah Sabat, tetapi mereka akhirnya tidak dapat materai Tuhan juga. Kenapa demikian? Karena mereka tidak, karena akhirnya mereka mendukakan Roh Kudus. So that's number one. The thing that we can do against the Holy Spirit is to grieve the Holy Spirit. Jadi itulah yang pertama, satu hal yang kita bisa lakukan terhadap Roh Kudus ialah mendukakan Dia. And number two, this is one of the most dangerous thing to do against the Holy Spirit. Dan nomor dua, inilah hal yang paling berbahaya yang bisa kita lakukan terhadap Roh Kudus, To resist the Holy Spirit. yaitu menentang Roh Kudus. When the Holy Spirit is talking to you and you're resisting it, very dangerous, my dear friend. Dan pada saat Roh Kudus berbicara pada Anda dan Anda menentang Dia, itu sangatlah berbahaya, teman-teman. Acts 7 and verse 51. Let's read that together. Kisah 7 ayat yang ke-51. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. What do you think about Stephen's sermon? Bagaimana menurut Anda mengenai khotbahnya si Stefanus ini? Very, very straight message, my dear friends. Sungguh pekabaran yang lurus, teman-teman. He said to the people, ye stiff-necked people. Nah, dia mengatakan pada orang-orang, kamu orang yang keras kepala. Oh, some of my words here are very straight in the seminar, but I'll never tell you you're stiff-necked. Nah, mungkin beberapa dari kita juga keras kepala, tetapi saya nggak mau katakan kita keras You kepala. uncircumcised in the heart.
Bahkan dikatakan kamu yang tidak bersunat hati. Oh, can you imagine preaching that sermon, my friends? People probably will stone you to death. Anda bisa bayangkan mengkhotbahkan khotbah semacam itu, mungkin orang-orang akan merajam Anda. And by the way, that's what happened to Stephen. Omong-omong itulah yang terjadi pada si Stefanus He was ini. stoned to death. Dia akhirnya dirajam mati. He is willing to be stoned to death, my friends, as long as he wants to preach the truth. Dia bahkan bersedia dirajam mati selama dia mengkhotbahkan So kebenaran. these leaders in before, my dear friends, they know the truth. They know that the Holy Spirit is talking to their hearts, but they're resisting the call of the Holy Spirit. Jadi orang-orang ini mereka tahu kebenaran dan mereka terus menentang panggilan Roh Kudus. Question. Pertanyaan sekarang, Why is the sin against the Holy Spirit unpardonable? kenapa dosa terhadap Roh Kudus ini tidak dapat diampuni? Let me explain, my friends. Izinkan saya menjelaskan dahulu. You see, the Holy Spirit is convicting us every time we hear the truth. Kalau Anda perhatikan bahwa Roh Kudus ini mencoba menginsyafkan kita atau meyakinkan kita setiap kali kita mendengarkan kebenaran. And every time we grieve the Holy Spirit, we resist the Holy Spirit. Dan setiap kali kita menentang atau mendukakan Roh Kudus, And when we are saying no to the call of God, we are saying maybe later, maybe someday. dan kalau kita terus mengatakan tidak pada panggilan Tuhan, mungkin nanti, mungkin suatu hari kelak. And every time we say not now, God. Dan setiap kali kita mengatakan dalam diri kita, tidak sekaranglah Tuhan. And by the way, God will not force you to do something. Omong-omong, Tuhan tidak akan memaksa kita juga untuk melakukan sesuatu ya. Force is never a true religion, my friends. Never part of the true religion. Pemaksaan itu tidak pernah menjadi bagian dari agama yang sejati. Any religion, mark this, my friends, any religion that forces you to follow is not the true religion. Perhatikan ini teman-teman, setiap agama yang memaksa kita untuk mengikutinya bukanlah agama yang sejati. God honors a free will. Tuhan itu menghargai kebebasan memilih. But every time you're saying, maybe later, maybe not now, maybe soon. Dan tapi setiap kali kita mengatakan mungkin nanti, nggak sekarang, mungkin suatu hari kelak, God always respects your choice. Tuhan selalu menghargai pilihan kita. He is always saying, okay, if that is your choice, I respect that. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu, saya menghargainya. But in His mercy, He is often calling us. Tetapi dalam kasih karunia rahmatnya, Ia selalu memanggil kita. But every time you say no, it's not quite as strong as the first time. Dan setiap kali kita katakan tidak, itu mungkin awalnya mungkin keras bagi kita. You see, my dear friends, every time you say no to the call of God and the Holy Spirit in your heart, you are pushing Him away in your life. Dan setiap kali kita mengatakan tidak pada panggilannya, itu artinya kita mendorong dia semakin mundur dalam hidup kita. Have you received any truth in this seminar? Apakah Anda mungkin mendengar kebenaran dalam seminar ini? And you know it's the truth. Dan Anda tahu pasti itu kebenaran. And when you go home, the Holy Spirit is talking to you. Dan pada saat Anda pulang ke rumah, Roh Kudus berbicara pada And the Anda. Holy Spirit is talking and knocking on your door and your hearts and you're telling you, that's the truth, you should follow it. Dan Roh Kudus mengatakan itu kebenaran, kamu harus mengikutinya. Every time you resist, my friends, you're pushing God away. Dan setiap kali kita menolaknya, kita mendorong mundur Roh Tuhan. But in God's mercy, my dear friends, because He's merciful, He is always calling you, but it's not going to be that strong. Tetapi dalam pengampunannya, Ia terus memanggil kita, dan setiap kali Ia memanggil, suaranya akan semakin melemah. Let me illustrate. Izinkan saya ilustrasikan. We have a phone here in front. Kita punya handphone di sini di depan. Let's suppose I tried calling you, Katakanlah saya coba memanggil Anda, but you're trying to put your phone off. tetapi Anda coba mematikan handphone Anda. By the way, I request everyone, if you have a phone, please turn it off. Ngomong, saya lupa meminta kalau ada yang bawa handphone, tolong di silent atau Or matikan. put Ya. it on silent mode because it's distracting us. Atau tempatkan di silent karena itu cukup mengganggu juga nanti. You see, when I speak to you, I kind of memorize what I'm going to say. So Kar- every time I get distracted, I get lost. Karena setiap kali saya berbicara atau berkhotbah, saya hafalin beberapa hal. Jadi saya kadang lupa apa sudah sampai mana saya. So tonight, please help your speaker to turn you off your cell phone. Jadi tolong bantu pengkhotbah Anda untuk boleh dengan mematikan handphone Anda. So every time I turn off my cell phone and you're turning off your cell phone, I'm trying to call you. Jadi setiap kali saya coba menelpon Anda dan Anda coba matikan handphone Anda, What happens? apa yang terjadi? You have cut off our communication. Anda telah memotong komunikasi kita. It's not that people are not calling you.
Bukan artinya orang tidak memanggil atau menelpon Anda, but you have cut off your communication. tapi Anda telah memutuskan komunikasi Anda. The same with our communication with God. Sama halnya dengan komunikasi kita dengan Tuhan. It's not that God is not calling you for you to be saved, Bukan berarti Tuhan tidak memanggil Anda kepada keselamatan, but it's like the unpardonable sin. tetapi seperti halnya dosa yang tidak dapat diampuni The ini. unpardonable sin is not because God is not calling you and doesn't want to save you. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni ini bukan berarti Tuhan tidak memanggil kita atau tidak ingin menyelamatkan kita, But it's you that have cut off your communication with God. tetapi kita sendirilah yang telah memutuskan komunikasi kita dengan Tuhan. Did you understand? Apakah bisa tangkap sejauh ini? Let me illustrate with this. Izinkan saya gambarkan untuk hal ini. Suppose we are in this building, Katakanlah kita ada di ruangan ini, and then I want to build a wall, lalu saya mau bangun sebuah tembok, and then you're on the other side. lalu Anda ada di sisi yang And sebelah then yang lainnya. Every night I would bring a brick. Dan setiap malam saya akan bawa sebuah batu bata. I would bring a brick every night, Saya akan tumpuk batu bata itu setiap malam. and then you're on the other side telling me, don't put a wall. Lalu Anda yang di sisi lain mengatakan jangan bangun tembok di sini. But every night I would say, no, I'll put a brick. Lalu setiap malam saya masih keras kepala, saya tempatkan lagi batu And I would say, bata. please don't put the wall. Tapi saya terus bilang, tolong jangan terus bangun You're temboknya. always nagging me not to put the brick. Anda selalu bilang kepada saya jangan tempatkan batu bata di sana. But every time you resist to my call, you're putting the brick and putting the brick. Tapi setiap kali Anda selalu menolak ajakan saya dan terus menumpuk batu And bata I'm itu. always saying, please. And you're always saying, please don't put a brick. Dan Anda selalu mengatakan, udah berhenti, jangan taruh batu bata lagi. But you're putting the brick until it's going higher and higher. Tapi akhirnya sampai batu bata Anda semakin tinggi dan makin tinggi. What happens to your voice? Lalu apa yang terjadi dengan suara Anda yang memanggil saya itu? It's getting smaller. Suara Anda akan menjadi semakin kecil. Smaller. Menjadi semakin kecil. And then every time you put the brick until the last brick, Dan setiap kali Anda menumpuk batu bata itu terus sampai batu bata yang paling terakhir. even though you're shouting, please do not put the brick, I won't hear your voice anymore. Meskipun Anda terus berteriak, jangan taruh batu bata lagi, tapi saya sudah nggak bisa lagi Why? mendengar suara Anda. Why? Kenapa demikian? Because I built a wall. Karena tembok itu sudah jadi A akhirnya. barrier for me not to hear your voice. Sebuah tembok pemutus sehingga saya tidak bisa mendengar suara Anda lagi. And you will say, Dan, now I can relax. dan mungkin Anda akhirnya mengatakan, wah sekarang saya bisa santai lah. I no longer hear that woman's voice. Saya akhirnya nggak bisa lagi mendengar suara si wanita itu. That's the unpardonable sin. Dan itulah akhirnya menjadi dosa yang tidak bisa It's diampuni. not because God is not calling you to follow Him, Bukan berarti Tuhan tidak memanggil Anda untuk mengikuti Dia, but you have built a wall of resistance to the call of God. tetapi kita telah membangun sebuah tembok penghambat untuk menghambat suara Tuhan sendiri. Remember this, my dear friends. Dan ingatlah ini teman-teman. Every time you resist the call of the Holy Spirit, you are building a wall. Dan setiap kali kita menolak panggilan dari Roh Kudus, kita sebenarnya sedang membangun tembok itu. Have God revealed you some truth that God has been convicting you every night? Apakah Tuhan mengungkapkan kebenaran dan Tuhan mencoba meyakinkan Anda setiap malam? Every time you say, maybe later. Dan setiap malam itu Anda coba katakan, mungkin nantilah Tuhan. Oh, I'll be healthy later, but now let me just smoke cigarettes. Mungkin nantilah Later, jadi sehatnya. Izinkan saya tetap merokok saat ini. Later, Lord. Mungkin nanti Tuhan. I know the Sabbath is correct, but what will my church members say about me? Maybe later, maybe next year. Saya tahu Tuhan bahwa Sabat adalah benar, tetapi apa yang dikatakan teman-teman segereja saya, mungkin nantilah tahun depan Tuhan. Maybe after I finish all my bills because I want to work in the Sabbath. Mungkin setelah saya selesaikan semua kuliah atau pekerjaan saya, karena saya masih ingin merintis karir di hari You know Sabat. what you're doing? Anda tahu kenapa Anda terus melakukan hal itu? You're building a wall. Dan sebenarnya Anda pada saat melakukan hal itu, And Anda it's- sedang bangun tembok pemutus And itu. it's not because Jesus is not calling you, follow my Sabbath. Dan bukan berarti Yesus tidak manggil Anda, ikuti Sabat saya. Because you build a wall and the voice of Jesus goes smaller, 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 smaller. Tetapi karena Anda terus membangun tinggi tembok Anda sehingga suara Yesus semakin kecil dan semakin kecil. It's getting smaller until you won't hear it.
akhirnya menjadi semakin kecil sampai akhirnya Anda tidak bisa mendengarnya Let me lagi. illustrate again. Izinkan saya ilustrasikan Who lagi. here have an alarm clock in the house? Siapa di sini yang punya alarm di rumahnya? Only me? Hanya saya kah? Okay. If you have an alarm clock, you probably see the snooze button. Mungkin Anda punya tombol itu yang menghentikan alarm itu ya. You know what's a snooze button? Apakah Anda tahu itu apa tombol penghenti alarm itu? You press the snooze button, it waits for 10 minutes, and then it goes back again, right? Mungkin Anda tekal tombol penghenti alarm itu lalu tertunda 10 menit. The unpardonable sin is like hitting the snooze button. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni itu seperti kita halnya menekan tombol tersebut, tombol You penundaan sleep. tersebut. Anda tertidur, And this is what I do. You ask Marsha, I always snooze button. itulah yang saya selalu lakukan. Mungkin Anda bisa tanya si Marshall. Read your Bible, 5 o'clock in the morning, snooze button. Baca Alkitab Anda, oh ada tombol penunda ini. I press the snooze button. Lalu saya tekan tombol penunda They ini. wake you up, again, alarm, and then you press the snooze button. Lalu alarm itu bunyi lagi, mencoba membangunkan kita, tapi saya tekan lagi tombol And you know penunda what lagi. happened? Lalu Anda tahu apa yang terjadi? You go fall asleep even though it's alarming. Why? Because you're always clicking the snooze button. Lalu Anda akan terbiasa tidur seperti itu dan karena Anda selalu menekan tombol penundaan itu. Until you miss the call. Sampai akhirnya kita kehilangan alarm peringatan itu. The same with the Holy Spirit, my friends. Sama halnya dengan Roh Kudus, If you're teman-teman. always pushing the Holy Spirit, maybe later, maybe next time, until you won't hear the voice. Kalau kita terus mendorong mundur Roh Kudus sampai akhirnya kita nggak bisa mendengar suaranya You lagi. don't want that, my dear friend. Dan kita nggak mau hal itu terjadi sama kita, I teman-teman. always tell people, if the Holy Spirit is calling you, do it, accept it, receive it. Dan saya selalu katakan pada orang-orang, kalau Roh Kudus memanggil Anda, terimalah Dia dan ikutilah Dia. So how can we commit unpardonable sin? Jadi bagaimana kita bisa melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Well, there are at least 3 ways to commit the unpardonable sin. Setidaknya ada 3 hal cara melakukan dosa yang tidak dapat diampuni ini. Number 1, those who are covering their sins. Yang pertama, mereka akhirnya yang coba menyembunyikan dosa You mereka. commit the unpardonable sin every time you cover your sin. Anda akhirnya melakukan dosa yang tidak dapat diampuni karena Anda mencoba menyembunyikan dosa Anda. Why? Kenapa demikian? Because if you cover your sin, you won't confess your sin. Karena kalau Anda coba menyembunyikan dosa Anda akhirnya nggak akan mengakui dosa Anda. And what happens to those who did not confess their sin? Dan apa yang terjadi pada mereka yang akhirnya tidak mengakui dosa mereka? What happened? Apa yang terjadi? They won't be forgiven. Mereka nggak akan diampuni akhirnya. Let's read Proverbs 28 and verse 13. Mari kita lihat Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. So those who shall cover their sin shall not prosper, and they shall not be forgiven. Jadi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan So disayangi. number 1, people, my dear group of people, those who are covering their sins. Jadi yang pertama adalah mereka yang mencoba menyembunyikan dosa mereka. An example of this are skeptics and atheists. Dan yang pertama contoh orang-orang semacam ini adalah skeptis atau ateis. Those people who doesn't believe in God. Mereka yang tidak percaya adanya Tuhan. Oh, we don't need this religion. Wah, kita nggak butuh agama-agama. But I'm happy tonight that I know most of us here are not atheists or skeptics. Dan saya berbahagia pada malam hari ini karena kebanyakan dari kita bukan orang skeptis atau ateis yang I tidak know percaya most of us Tuhan. are believers. Saya percaya hampir kita semua adalah orang percaya. But many of us are part of this letter B, those people who knows what right and what wrong is. Dan mungkin bagian dari kita adalah orang yang mengetahui benar dan salah. I have done this seminar so many times, my friends. Dan saya lakukan seminar itu cukup sering, teman-teman. And many people will come to me and they say, I know what you're saying is the truth, but I won't do it. Dan orang mengatakan pada saya tahu yang kamu katakan adalah kebenaran, tetapi saya nggak mau melakukannya. I don't care. Saya nggak peduli. I still bahkan. want to do what I want to do. Saya masih mau melakukan apa yang biasa saya lakukan. What are you doing? Apa yang Anda lakukan? You're covering your sins. Anda sebetulnya mencoba menyembunyikan dosa I Anda. remember a story of this man Saya teringat cerita mengenai orang ini. who came and he was telling me all the reasons in the Bible why we don't need to keep the Sabbath. Dan dia mencoba mengungkapkan semua alasan dari Alkitab kenapa kita nggak perlu memelihara hari And Sabat. every time he gives me that reason, I give him all the answers from the Bible.
Dan setiap kali dia mengatakan alasannya, saya berikan jawabannya dari Alkitab. And I remember she said, "Oh, I don't care. I still want to go to Sunday." Dan dia mengatakan, saya masih nggak peduli, saya masih tetap mau memelihara hari Minggu. But we'll keep Sabbath in heaven. Dan tapi kita akan memelihara hari Sabat nanti di A surga. man also came to my teacher and said that we're going to keep Sabbath in heaven. And the man said, "Well, I don't care." Nah, dan seseorang berkata itu pada guru saya dan dia mengatakan, kita akan memelihara hari Sabat juga di surga nanti. I don't Tapi care. dia menjawab, saya nggak peduli. I don't care. Saya nggak peduli. I still want to obey Sunday. Saya masih mau menuruti hari Minggu. What are you doing? Apa yang Anda lakukan dengan You're berbicara semacam itu? building a wall against the call of God. Kita sedang membangun tembok pemutus terhadap panggilan Tuhan. Many of us are like that, my friend. Dan banyak dari kita mungkin seperti itu, We teman-teman. know what's right and we know what's wrong. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yet we resist. Tetapi kita terus menolak atau menghambat. Let's look at number 2. Mari kita lihat yang kedua. Number 1, what is it? Pertama tadi apa? Those who are covering their sin. Orang yang menyembunyikan dosa mereka. Number 2, the procrastinators. Yang kedua adalah orang yang suka menunda-nunda. You know what's a procrastinator? Apakah Anda tahu apa itu procrastinator atau yang orang yang suka menunda? These people have good intentions. Orang macam ini punya maksud yang baik. They do what is right someday. Mereka bermaksud melakukan apa yang benar suatu hari kelak. They want to follow the truth someday. Mereka mau ikuti kebenaran tapi suatu saat nanti. They want to obey the Lord someday. Mereka mau ikut Tuhan tetapi suatu saat nanti. They want to accept Jesus someday. Mereka mau menerima Yesus tetapi nanti kelak. These are the someday Christians. Ini adalah orang Kristen di masa depan intinya. They want to follow God someday. Mereka ingin ikut Tuhan tetapi They suatu hari kelak. procrastinators, my dear friends. Orang yang suka menunda-nunda. They plan to keep the Sabbath someday. Mereka berencana memelihara hari Sabat tetapi suatu saat nanti. I want to follow the Sabbath. I know it's right, but when my bills are paid, Saya mau mengikuti Sabat tetapi nanti suatu saat kelak. when my kids are finished in school, Saat anak-anak saya sudah selesai sekolah nanti. not now. Enggak sekarang. I want to be baptized and join the true church, but not now. Saya ingin dibaptis dan bergabung dengan gereja yang benar tapi enggak sekarang juga. I still have some obligation in my church, Saya masih punya banyak kewajiban di gereja saya. not now. Enggak sekarang. The procrastinators, my dear friends. Jadi orang yang suka menunda-nunda. Are you a procrastinator? Apakah kita adalah orang yang suka menunda-nunda? Are you waiting to decide? Apakah kita terus menunda? Let me tell you this, my dear friends. Dan izinkan saya mengatakan hal ini, teman-teman. Tomorrow it may be too late. Dan besok mungkin saja terlambat. We are never promised tomorrow, my dear friends. Kita nggak pernah dijanjikan hari esok. Tomorrow is uncertain. Besok itu penuh Are ketidakpastian. you a procrastinator? Jadi apakah kita orang yang suka menunda-nunda? I remember the story of in London. Saya teringat sebuah cerita di kota London. This man, he went to have a gun and he brought his gun out and he shoot everyone he sees. Orang ini pergi ngambil senapan dan dia menembak semua orang yang dia And lihat. I believe, my dear friends, at that time there were people that are killed but they don't know that they're going to die at that time. Dan saya percaya pada hari itu ada orang-orang yang terbunuh tetapi mereka nggak tahu bahwa mereka akan terbunuh hari itu. They never had a second chance. Tapi akhirnya mereka yang terbunuh itu nggak pernah punya kesempatan yang kedua. Tomorrow might be too late, my friends. Jadi esok hari mungkin terlambat, teman-teman. Today is the time to decide. Sebenarnya hari ini adalah hari waktu kita I memutuskan. remember, my dear friends, there was a time we were preaching in the Philippines and there was a flash flood. Saya teringat suatu saat kita berkhotbah di Filipina dan ada air bah tiba-tiba. Many people died at that time. Akhirnya banjir bandang ini membunuh banyak orang, Thousands of people. ribuan orang bahkan. And I believe thousands of people died there were procrastinators. Dan saya percaya banyak dari ribuan orang yang mati itu adalah orang yang suka menunda-nunda. No more second chance. Dan akhirnya nggak ada lagi kesempatan yang kedua. We don't know if you're going to be alive tomorrow, my friends. Dan kita nggak pernah yakin akankah kita masih hidup besok Did pagi. you know in the Bible there's a lot of procrastinators? Did you know that? Apakah Anda tahu dalam Alkitab banyak orang yang suka menunda-nunda? There was this man by the name of King Agrippa. Ada seorang yang namanya ini Raja atau Herodes Agripa. Paul was talking to him, Dan Paulus berbicara pada dia. and then this is what he said, Acts 26 and verse 28. Dan inilah yang dia jawab. Kisah 26 ayat 28. Paul preached the truth to him. He knows that's the truth. Dan Paulus berkhotbah kebenaran pada dia dan ia tahu itu kebenaran. But this is what he said. Tetapi inilah jawabnya. Then Agrippa said unto Paul, Almost thou persuadest me to become a Christian, Paul.
Kisah 26 ayat 28, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen, Paulus. Are you an almost Christian? Apakah kita hanya orang yang jadi hampir jadi You Kristen? almost accepted the truth. Kita hampir saja menerima kebenaran. Almost. Hampir. But almost is fully lost, my friend. Tetapi hampir itu sebenarnya kita benar-benar nggak selamat, It's teman-teman. like saying, I'm almost pregnant. Itu seakan mengatakan saya hampir saja hamil. Are you pregnant? Apakah artinya kita hamil? No, there's no such thing as an almost pregnant. Tetapi nggak ada itu artinya hampir hamil itu. Same thing, there's no such thing as an almost Christian. Jadi emang nggak ada itu sebenarnya hampir Kristen itu. That's why we read in the first verse, those who are not with me are against me. Karena itu tadi kita baca di ayat yang pertama, mereka yang tidak bersama dengan aku, artinya mereka menentang aku. Almost saved is equal to fully lost. Jadi hampir selamat itu artinya sama sekali nggak selamat. Are you an almost Christian? Jadi apakah kita adalah orang yang hampir Kristen? Almost, Lord. Hampir, Tuhan. I'm almost at the gates of heaven. Saya hampir saja bisa masuk pintu gerbang surga. Are you there in heaven? Apakah artinya kita sudah masuk di sana di kerajaan surga? Oh, you're almost there, but you're not there. Kalau kita hampir artinya kita belum ada di sana. Mark this, my friends. There will be millions of people in hell who were almost saved. Jadi ketahuilah teman-teman, akan ada jutaan manusia di neraka yang mengatakan hampir selamat. In fact, this is what this man, he came to Jesus. Bahkan inilah yang orang ini katakan pada Yesus. Remember the rich young ruler in the book of Luke? Apakah Anda ingat seorang pemimpin muda yang kaya di kitab He came Lukas? to Jesus, how many things do I lack? Dia akhirnya berapa hal lagi yang saya kurang? Jesus said, you lack one thing. Akhirnya Yesus mengatakan pada dia, kamu cuma kurang satu hal Can saja. you imagine one thing, my friends? Anda bisa bayangkan hanya satu hal, teman-teman? Oh, if Jesus would count all the things that I lack, probably he could write a book. Mungkin kalau Yesus menghitung hal-hal yang saya kurang, mungkin Yesus bisa tulis satu buku. But this man only one thing. Tetapi orang ini hanya satu hal saja. He is almost Christian. Dengan kata lain, dia adalah orang yang hampir Kristen. Almost. Hampir. But is he willing to give up that one thing? Tetapi apakah dia rela menyerahkan satu hal itu? Is he willing to surrender that one thing? Apakah dia rela menyerahkan satu hal itu? No, my friends. Tidak, teman-teman. Is there one thing that you are lacking? Apakah ada satu hal yang kita masih kurang, teman-teman? Probably a commandment that you're missing. Mungkin sebuah perintah yang kita terus langgar. Probably a truth that you're not practicing. Mungkin kebenaran yang gak kita praktekkan dalam kehidupan kita. Almost means fully lost. my friends. Jadi hampir itu artinya tidak selamat. Last example of this procrastinator is this king called Felix. Dan contoh terakhir dari orang yang suka menunda-nunda ini adalah raja yang namanya Felix. Felix. Seorang pemimpin namanya Felix. Felix, my dear friends, the Bible tells us that Paul was preaching to him the truth from the Bible. Jadi akhirnya Paulus membicarakan kebenaran dari firman Tuhan kepadanya. And the Bible tells us, my dear friends, this is what is the result. As he reasoned for righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee. Kisah 24 ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. What it says? Apa dikatakan dia? It says Felix heard the truth from God Jadi Felix akhirnya mendengar kebenaran dari Tuhan. and he trembled. Lalu dia menjadi ketakutan. You know, I've preached for how many nights now, and I saw people, every time I give you the truth, people, I see you tremble sometimes. Dan pada saat saya mengkhotbah kebenaran, saya kadang melihat orang-orang gemetaran. Saya nggak tahu sudah berapa malam ini saya berkhotbah. Felix, because of the truth, he trembled. Jadi Felix ini karena mendengar kebenaran, dia akhirnya ketakutan. Is there any truth that you've heard in this seminar that you have trembled? Apakah ada kebenaran yang Anda dengar di seminar ini lalu Anda menjadi ketakutan? Maybe yes. Mungkin iya. Maybe you have been trembled. That's truth. Mungkin Anda ketakutan karena itulah kebenaran. But sometimes we are like Felix. Tetapi terkadang mungkin kita terjadi seperti Felix juga. You know what Felix says? Anda tahu apa yang Felix katakan? Paul, I know what you're preaching in the truth. Paulus, saya tahu yang kamu bicarakan itu kebenaran. I know the truth is what you're saying is what is right. Saya tahu yang kamu omongin itu kebenaran.
But go thy way, go away, Paul. Tapi pergilah dulu, pergi You dulu. make me uncomfortable. Kamu buat saya nggak nyaman. Oh, you're always forcing me to go and follow the truth. Kamu kayaknya seakan mencoba meyakinkan saya untuk mengikuti It kebenaran. makes me uncomfortable. Go away, Paul. Itu membuat saya nggak nyaman. Pergilah sana Paulus. I'll call you when it's convenient. Nanti saya panggil kamu kalau saya sudah nyaman. I'll just text you when I'm ready. Nanti saya SMS kamu lah kalau kamu saya sudah siap. But not now. Tapi nggak sekarang juga. How many of us are like Felix? Dan berapa dari kita seperti si Felix ini? Lord, I know it's the truth, but I'll just tell you when I'm ready, Lord. Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi nanti saya ikuti kamu lah kalau saya sudah siap. But not now. Tapi nggak sekarang. Tomorrow might be too late, my friend. Dan besok mungkin saja terlambat, teman-teman. Mark this. Ketahuilah ini, teman-teman. It will never be convenient to obey God. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk menuruti Allah. Listen to this. To those people who are waiting till it's convenient to follow Jesus. Jadi perhatikan ini, bagi mereka yang menunggu waktu yang tepat untuk boleh mengikuti Yesus, I tell you, it's not going to be convenient. saya percaya dan saya katakan pada Anda itu tidak akan pernah menjadi nyaman atau ada waktu yang tepat. You know why? Anda tahu kenapa? Satan will do all that he can for you not to decide for Jesus. Karena setan akan melakukan apapun yang dia bisa agar Anda tidak mengutuskan untuk And mengikuti if Yesus. you cannot decide to follow the truth tonight, you will never decide for Jesus. Dan kalau Anda tidak memutuskan mengikuti kebenaran malam hari ini juga, Anda tidak akan pernah mengikuti If you kebenaran. cannot keep the Sabbath now, you will not keep it later. Dan kalau Anda tidak bisa memutuskan untuk mengikuti Sabat sekarang, Anda tidak bisa memutuskan nanti di masa That's why depan. Psalms 95, 7-8, it says, tomorrow, if you hear His voice, harden not your hearts. Karena itu dikatakan Mazmur 95 ayat 7 dan 8, besok sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. What does it say? Apa dikatakan sebenarnya? Does it say next year? Apa dikatakan tahun depan? Does it say next week? Apa dikatakan minggu depan? What does the Bible say? Apa dikatakan Alkitab? Today, if you hear God's call, harden not your hearts. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Today, my dear friend. Hari ini juga Not teman-teman. next month. Bukan bulan depan. Is there any truth that God wants you to follow in your life? Apakah ada kebenaran yang yang Tuhan rindu untuk Anda boleh ikuti? God is telling you today. Dan Tuhan mengatakan hari ini juga. Today, my dear friend. Hari ini juga teman-teman. The last one, my dear friends, of those people are the church members. Dan yang ketiga adalah mereka yang anggota gereja. What's the number one? Apa yang pertama tadi? Those people are covered to sins. Mereka yang terus menyembunyikan dosa mereka. Number two, Yang kedua, procrastinators. orang yang suka menunda-nunda. Number three are church members. Yang ketiga adalah anggota gereja kita. Sometimes we have the church members committing the unpardonable sin. Kadang kita dapati orang gereja kita melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. You know why? Anda tahu kenapa? I met so many people. I'm in the church already. I'll be saved. Saya bertemu banyak orang, wah saya udah ada di gereja kok, saya akan selamat. People come to the truth. They come to the church. They get baptized, rebaptized, and the people will just settle down in the church. Orang tahu kebenaran, akhirnya dibaptiskan, masuk ke dalam gereja, dan mereka nyaman dengan apa yang mereka tahu. Itu saja, mereka duduk diam-diam di settle gereja. down. Mereka duduk diam-diam di They gereja. forget that the truth is actually progressive. Mereka lupa bahwa kebenaran itu sebetulnya melangkah terus secara bertahap. It goes step by step. Melangkah terus secara bertahap. That's why the Bible said that the Holy Spirit will guide us into all truth. Karena itulah dikatakan Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Step by step, my friend. Jadi langkah demi langkah. And some people commit the unpardonable sin because every time they settle, oh, I'm saved already. Dan banyak orang melakukan dosa yang tidak dapat diampuni semacam ini karena mereka menetap, akhirnya mereka, wah saya udah nyaman kok, saya udah selamat. But the Bible tells us that God is giving us the truth every time. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan terus memberikan kebenarannya setiap waktu. Sometimes we don't follow the truth Dan seringkali kita tidak mengikuti kebenaran ini. because we think we're saved. Karena kita berpikir kita ini sudah selamat. God, did you know, my friends, that God is giving the truth gradually? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan terus memberikan kebenarannya itu secara bertahap? He's not giving the truth like a dump truck.
Dia tidak memberikan kebenarannya itu seperti truk yang lagi mau buang pengangkut sampah yang lagi mau bongkar muatan. That's why the truth is given in this seminar gradually. Karena itulah kebenaran diberikan di seminar ini pun secara bertahap. It's a process, my dear friend. Jadi ini adalah sebuah proses, teman-teman. Why? Kenapa demikian? God will give you all the truth, you probably won't follow it. Karena Tuhan kalau langsung berikan semuanya, mungkin Anda akan berbalik. Have you tried sleeping and then suddenly someone opens the light? Apakah Anda pernah coba tidur dan tiba-tiba di tengah malam seseorang menyalakan lampu? What happens? Apa yang terjadi? Oh, it's painful in the eye, right? Anda mungkin, itu akan nggak suka, nggak enak di mata Anda. The same with the truth in the Bible. Demikianlah dengan terang kebenaran dalam Alkitab. God will give it gradually, my dear friends, for it not to be painful in our eyes. Tuhan memberikannya secara bertahap, perlahan agar tidak menyakiti mata iman kita. We must grow, my dear friends. Dan kita harus terus bertumbuh, teman-teman. Slowly growing to Jesus. Terus bertumbuh perlahan pada Yesus. That's why it is guiding us into all truth. Let's read what the Bible said here. Mari kita baca apa yang dikatakan Alkitab di sini. John 12 and verse 35. Yohanes 12 ayatnya yang ke-35. Yohanes 12 ayat yang ke-35. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. We walk into the light when we see the light, my friends, because darkness will come. Jadi berjalanlah selama masih ada terang, karena kegelapan akan datang. The Bible said that He will guide us to the truth step by step. The question is, are you answering the call for the truth? Dan pertanyaannya adalah, apakah kita menjawab panggilan terhadap kebenaran itu? We must go step by step. We must grow as Christians. Dan kita harus terus bertumbuh sebagai orang Kristen. Question. Pertanyaan sekarang. What happens to a tomato plant when it stops growing? Apa yang terjadi pada pohon tomat pada saat ia berhenti tumbuh? What happens? Apa yang terjadi? It dies. Ia akhirnya layu dan mati. You know why many Christians are dying? Apakah Anda tahu kenapa banyak orang Kristen yang mati secara rohani? Because they stop growing. Karena mereka berhenti untuk The bertumbuh. only way we grow, my dear friends, is we know the truth, we study the truth, and we practice the truth. Jadi satu-satunya cara agar kita boleh bertumbuh adalah kita tahu kebenaran dan kita lalu mulai praktekkan kebenaran Acts itu. 17 and verse 30. Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. The Bible said, my friends, that God does not judge us when we don't know the truth, but when we know the truth and we willfully don't follow it. Jadi Tuhan tidak menghakimi kita pada saat kita belum tahu kebenaran, tapi pada saat kita telah tahu kebenaran, Tuhan memberikan penghakiman itu pada kita. Then there's a problem. Kalau kita tidak mengikutinya, maka akan ada masalah. Tonight I want to ask you a question. Jadi pada malam hari ini saya rindu menanyakan sebuah pertanyaan. What am I doing with the truth that God has given me? Apa yang saya pribadi lakukan dengan kebenaran yang telah Tuhan berikan pada saya? Question for you, my friends. Dan pertanyaan ini bagi saudara-saudara, teman-teman. Is there any truth that God has given you? Apakah ada kebenaran yang Tuhan telah berikan pada kita? What are you doing with it? Dan apa yang kita lakukan padanya? Have you heard any truth in this seminar? Apakah Anda telah mendengarkan kebenaran dalam seminar ini? Yes or no? Ya atau tidak? What are you doing with it? Dan apa yang Anda lakukan pada kebenaran Are you itu? following it? Apakah Anda mengikutinya? So number 3, the church members. Dan yang ketiga, ini para anggota gereja. Some groups in this part, as though I call them as your fathers did. Dan beberapa kelompok yang disebut sebagai sama seperti nenek moyangmu dalam Alkitab. Acts 7 verse 51. Let's read it together. Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. As your fathers did, so do ye. Sama seperti nenek moyangmu lakukan, demikian juga kamu. They reject the call of the Holy Spirit. Why? Mereka akhirnya menolak panggilan Roh Kudus. Kenapa demikian? Because they want to follow what their fathers did. Kan dikatakan mereka sama seperti nenek moyang mereka. I've seen Bahkan many church members who've heard the truth, my friends. Saya melihat banyak anggota gereja telah mendengar kebenaran. But you teman-teman. know what I say? What they say? Tetapi Anda tahu apa jawaban mereka? I know that the truth. Saya tahu itu kebenaran.
But this is my religion. This is what my father is. This is what my father and mother had before. I'm gonna die with this religion. Tapi inilah agama saya, ayah dan ibu saya beragama ini, saya mau mati juga dengan dalam agama ini. Have you heard people saying that? Apakah Anda pernah dengar orang mengatakan hal itu? That's what the Jews said. Oh, we were born a Jew. We will die as a Jew. Itulah yang orang Yahudi katakan, kita lahir sebagai orang Yahudi, kita akan mati juga sebagai orang Yahudi. Are you sometimes like that in your reasoning, my friend? Apakah Anda juga seperti itu dalam pemikiran Anda, teman-teman? That's number one. Letter A, as your fathers did. Jadi itu sama seperti nenek moyang kita atau keturunan ayah-ayah kita, orang tua kita. We found out in this seminar that the Sabbath is true according to the Bible. Anda menemukan Sabat adalah kebenaran mungkin dalam seminar ini. That the Sabbath is God's seal. Bahwa Sabat adalah materai Tuhan. And we know that the Vatican is the beast. Dan kita akhirnya tahu bahwa Vatikan adalah si binatang. The mark is Sunday, my dear friends, and the seal is the Sabbath. Dan tandanya adalah hari Minggu dan materai Tuhan adalah hari Sabat. But we forsake all the truth because we want to follow what our parents is following. Tetapi kita akhirnya meninggalkan kebenaran karena kita masih ingin mengikuti apa yang orang tua kita I pelihara. hope you're not like that, my friends. I hope we won't follow tradition, but we will follow what the Word of God is saying. Saya harap kita tidak mengikuti tradisi, tetapi apa yang firman Tuhan The katakan. Bible said in the time of the end, knowledge shall be increased. Dan Alkitab mengatakan, Daniel 12 ayat 4, pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. It will be increased, my friends. Pengetahuan akan bertambah. And there is some truth that our parents did not hear that we hear today. We should follow it, my friends. Dan mungkin ada memang orang tua kita belum mendengar kebenaran itu pada zaman mereka dan kita mendengarnya di masa kita. As our fathers did. Dan kita harusnya melakukannya dan tidak seperti orang tua kita yang dulu. The Bible said, come out of her, Babylon, my people. Dan Alkitab mengatakan Wahyu 18 ayat 4, pergilah daripadanya Babylon, dari Babel maksudnya. hai What's umatku. Babylon? Dan apa itu Babylon? That's false teaching. Itu adalah pengajaran yang salah. The Bible said, if you know the truth, come out of her, come out of that false teaching. Dan kalau kamu sudah tahu kebenaran, keluarlah dari pengajaran yang salah itu. The next one, my dear friends, Dan is yang found berikutnya in teman-teman, Acts 7 verse 53. Acts 7 and verse 53. Kisah 7 ayat yang ke-53. Let's read it together. Mari kita baca sama-sama. It says, Dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. there are many people, my friends, that are from the church who will not obey God's law. Jadi ada orang-orang yang merupakan anggota gereja yang tidak akan menuruti hukum The Tuhan. Bible said you have received the law, the correction from the law, from the Bible, and yet you're not following it. Kamu telah menerima hukum Tuhan, koreksi dari firman Tuhan, tetapi kamu nggak mau menerimanya. Some of us have heard that the Bible says, remember and keep Sabbath, the Sabbath day, holy the Sabbath day. Dan beberapa dari kita mungkin telah mendengar Alkitab mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. And there are many Christians who say, I don't care what you say. Tetapi banyak juga orang Kristen yang mengatakan, saya nggak peduli apa yang kamu katakan. I know what you're saying is right. Saya tahu yang kamu katakan memang benar. And they give you all those reasons. Lalu mereka coba memberikan banyak alasan. These are the people who are committing the unpardonable sin, my friend. Inilah orang-orang yang akhirnya dapat melakukan dosa yang tidak dapat In fact, diampuni. let's read this verse. We're almost finished. Hebrews 10, 26 to 29. Mari kita baca ayat ini, kita hampir selesai. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani Bible 10 ayat 26 sampai 29, Alkitab mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa What did itu. the Bible say? Apa dikatakan Alkitab? If we know the truth and yet we are willfully not disobeying it. Jadi jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, This is not talking about the sin that we stumble upon. ini bukan dosa yang mungkin kita tersandung karenanya. This is talking about the truth that we are willfully disobeying. Ini berbicara mengenai kebenaran yang kita memang sengaja nggak mau nurutin. And if we continue that way, the Bible said, there remaineth no more sacrifice.
sins. Dan kalau kita terus berlanjut dalam langkah itu dikatakan maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Why? Kenapa demikian? Because we're covering our sins. Karena kita terus menutup dosa And if we kita. are covering our sins, we cannot confess it, then there's no more sacrifice for us. Akhirnya kita tidak mengakuinya dan akhirnya nggak ada lagi korban pengganti Do untuk you know what's kita. going to happen? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi akhirnya? The Bible said in the next verse. Dan Alkitab mengatakan di ayat yang berikutnya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. What happens? Apa yang terjadi? So those people who are willfully disobeying God, even though they know what is right. Bagi mereka yang terus tidak mau menurut pada Tuhan meskipun mereka tahu itu adalah hal yang benar. The Bible said hellfire is waiting. Alkitab mengatakan api neraka menunggu mereka. My friends, now is the time. Dan teman-teman, saat ini adalah waktunya. I don't have any time, so I need to skip some of the verses. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya akan loncat beberapa ayat. My dear friends, what are you doing with the truth that God has given you? Tapi teman-teman, apa yang kita lakukan pada kebenaran yang Tuhan telah berikan pada kita? Listen to this, my friends. Dengarkan ini teman-teman. The Holy Spirit cannot and will not remain in the life of someone who is willfully breaking God's law. Jadi Roh Kudus tidak bisa atau tidak mau tinggal di dalam seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum Tuhan. The Holy Spirit cannot live to a person who are willfully disobeying God. Seorang yang dengan sengaja sepenuh hati melanggar hukum Tuhan. What about you, my friends? Bagaimana dengan kita teman-teman? What are you doing Apa yang kita lakukan with the truth that God has given you? dengan kebenaran yang Tuhan telah berikan pada kita? So what really is an unpardonable sin? Jadi apa itu sebenarnya dosa yang tidak dapat diampuni? The unpardonable sin, my friends, it is any sin that we continue to practice until we can no longer hear God's voice in that point. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa apapun yang terus kita lakukan sampai kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. The unpardonable sin is any sin that we continually do even though God is telling us not to do it. Jadi dosa yang terus-menerus kita lakukan meskipun Tuhan sudah katakan berhenti melakukan hal itu. The unpardonable sin, my friends, is a sin that we always say to the Lord, Itu maybe adalah later, dosa Lord. yang selalu kita katakan pada Tuhan, mungkin nantilah Tuhan. Maybe later, Lord. Mungkin nanti Tuhan. Maybe soon, Mungkin nanti segera. but not now. Tapi nggak sekarang. The sin that you always do and yet you're delaying God's call in your life. Dosa yang terus kita lakukan dan kita terus menunda panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Question. Pertanyaan sekarang. What am I doing with the truth that God has given me? Apa yang Tuhan telah berikan dengan kebenaran yang Tuhan telah berikan pada saya? I remember one time I went to the Philippines Saya teringat suatu kali saya pergi ke Filipina and I brought some flowers to my girlfriend. dan saya beli bunga buat pacar She saya. was so happy. Dia begitu bahagia. But let's say for the sake of illustration, she took the flower Tapi katakanlah untuk sekedar gambaran, akhirnya dia ambil bunga itu, and she threw the flower away dia lempar bunga itu, and she stepped on it lalu dia and injak-injak she kicked it out. dan dia tendang. Do you think my girlfriend loves me? Apakah menurut Anda pacar saya mengasihi saya? Why? Kenapa demikian? Listen to this, my friend. Dengarkan ini teman-teman. The way you treat the gift Cara kita memperlakukan sebuah pemberian testifies what you felt about the giver of the gift. menyaksikan bagaimana perasaan kita terhadap si pemberi itu sendiri. Let me ask you a question. Izinkan saya sekarang bertanya sesuatu. Have you found the truth in this seminar? Apakah Anda telah menemukan kebenaran di seminar ini? Yes? Ya atau tidak? Do you think it's a gift from God? Apakah menurut Anda itu adalah sebuah berkat Is pemberian the dari truth Tuhan? gift from God? Yes or no? Apakah kebenaran ini berkat pemberian dari Tuhan? Ya atau tidak? Yes. Ya tentunya. The way you treat the truth Dan cara kita memperlakukan kebenaran ini testifies what you feel about the giver. menyaksikan bagaimana perasaan kita kepada si pemberi kebenaran itu Have you sendiri. received any truth in this seminar? Apakah Anda telah menerima kebenaran dari seminar ini? The way you treat the truth, my friends, testifies what you felt about the giver of the truth. Cara kita memperlakukan kebenaran menyaksikan bagaimana perasaan kita terhadap si pemberi If you kebenaran. are forsaking the truth, you are forsaking the giver of the truth.
Dan kalau kita menolak pemberian itu, artinya kita menolak si pemberi If you tersebut. are forsaking what is right, you are forsaking the giver of what is right. Dan kalau kita meninggalkan kebenaran itu, artinya kita sedang meninggalkan si pemberi kebenaran Mark itu. this, my friends. Perhatikan ini teman-teman. When you forsake the Sabbath, Pada saat kita meninggalkan atau menyingkirkan Sabat, you're not just forsaking the religion kita bukan hanya menyingkirkan agama or any religion. atau agama manapun, You're forsaking Jesus Christ, the giver of the Sabbath. tetapi kita menyingkirkan Yesus Kristus sendiri, si pemberi But Sabat. sometimes we don't think about it, my friends. Tetapi kadangkala kita tidak memikirkan hal ini, teman-teman. Sometimes we say, oh, it's hard to follow the truth. Dan kadangkala kita mengatakan susah sekali ngikut kebenaran. I tell you, my friends, it's never going to be easy when you follow the truth. Saya katakan terus terang, tidak akan pernah mudah memang mengikut Let's kebenaran. read this verse. This is our final verse. Mari kita baca ayat ini, ayat yang terakhir. Matius 10 ayat 34 sampai Let's 37. read. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. What did the Bible say? Apa dikatakan Alkitab? Jesus did not come here to bring peace, but he came with his sword. Yesus tidak kembali kemari untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Ephesians 6 verse 17, the Bible said the word of God is the sword. Dan Efesus 6 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah pedang itu. Let's finish the verse. Mari kita selesaikan ayatnya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Next verse. Ayat berikutnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Next verse. Ayat berikutnya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. What did the Bible say? Apa dikatakan Alkitab? There's going to be battle if you accept the truth. Jadi mungkin akan ada peperangan kalau Anda menerima It's kebenaran. not going to be easy, my friends. Gak akan mudah, teman-teman. And it makes me sad when a preacher says, follow Jesus and your life's going to be okay. Dan saya sangat sedih pada saat seorang pengkhotbah berkata, ikuti Yesus, Anda akan mudah nyaman-nyaman I tell saja. you the truth, if you follow Jesus, you will have troubles in life. Saya katakan terus terang, kalau Anda mau mengikuti Yesus, hidup Anda mungkin akan punya banyak permasalahan dan pergumulan. Jesus promised that he will be with you. Tetapi Yesus menjanjikan ia akan beserta dengan Anda. It's not going to be easy, my friends. Memang gak akan mudah, teman-teman. You know why? Anda tahu kenapa? Jesus will tell you, follow the truth. Yesus akan mengatakan pada Anda, ikuti kebenaran. And Satan, on the other hand, will give you all the distractions, no reasons not to follow it. Dan setan akan berusaha sebisa mungkin mengatakan alasan untuk tidak mengikutinya. You want to have peace in your heart? Anda rindu untuk memiliki damai dalam hati Anda? Do you want to have peace? Anda rindu memiliki damai itu? Let me give you 2 tips to have peace. Izinkan saya memberikan 2 tips untuk boleh punya damai itu. Number 1, surrender everything to Jesus. Yang pertama, serahkan semuanya, berserah pada If you Yesus. want peace, my friends, surrender everything to Jesus. Kalau Anda mau punya damai itu, serahkan semuanya pada Yesus. Surrender everything. Serahkan And I semuanya. tell you the truth, you will have the peace that passes through understanding. Dan saya katakan dengan jujur, Anda akan mendapat damai sejahtera yang bahkan melampaui pemahaman kita. Surrender everything to Jesus. Serahkan semuanya pada Yesus. The second one, Dan yang kedua, if you want to have peace, kalau Anda rindu memiliki kedamaian, commit the unpardonable sin. jangan pernah lakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Commit the unpardonable sin and you will have peace. Jauhi dosa yang tidak dapat diampuni ini dan Anda akan mendapat damai sejahtera You itu. know why? Anda tahu kenapa? You won't hear God's call anymore. Karena Anda akhirnya kalau melakukan ini, Anda tidak akan mendengar suara Tuhan lagi. You know why? Anda tahu kenapa? Because you have shut the doors of your ears from hearing God's call. Karena Anda telah menutup pintu telinga Anda dari panggilan Tuhan. If you want to have peace in your heart, delay God's call. Delay the truth that you're supposed to be following. And I tell you, you will have peace. Dan kalau Anda ingin, maksudnya Anda lakukan dosa yang tidak dapat diampuni ini, Anda juga punya damai sejahtera. Maaf tadi. This is salah what terjemahan. God said in Hosea 4:17. Dan inilah yang Alkitab katakan di Hosea 4 ayat 17. Ephraim is joined to his idols. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Let him alone.
biarkanlah dia. It's not because God is not calling Ephraim. Jadi bukan berarti Tuhan tidak memanggil Efraim lagi. It's because Ephraim has closed his ears from the call of God. Tetapi karena Efraim itu telah menutup telinganya dari panggilan Tuhan. You want to have peace? Anda rindu untuk memiliki damai? Surrender all to Jesus. Antara Anda serahkan semuanya pada Yesus. If you cannot surrender all to Jesus, commit the unpardonable sin. Always cover your ears from the call of God. Dan kalau Anda ingin memiliki damai yang lain, Anda bisa tutup telinga Anda dan lakukan dosa yang tidak dapat But it's diampuni. not going to be a peace that comes from Jesus. Tetapi itu bukanlah damai yang datangnya dari Yesus yang It's kedua going itu. to be a deadly peace. Itu adalah damai yang mematikan. A peace that there's no call from God anymore. Sebuah damai di mana tidak ada lagi panggilan dari Tuhan. What about you, my friends? Bagaimana dengan Anda, teman-teman? Have you accepted Jesus? Sudahkah Anda menerima Yesus? I want to make a special appeal tonight. Saya rindu untuk membuat panggilan yang spesial pada malam hari ini. I want you to close your eyes and bow your head. Saya mau untuk Anda semua tutup mata Anda dan tundukkan kepala Anda. All heads are bowed and all eyes are closed. Semua kepala tertunduk, semua mata terpejam. Maybe some of you here have known the truth already. Mungkin beberapa dari Anda di sini sudah mendengar kebenaran. Probably you're procrastinating. Mungkin Anda adalah orang yang suka menunda-nunda. You know the truth, Anda tahu kebenaran, but you keep on holding it and said maybe later. tapi Anda terus menunda mungkin nanti. The Bible said strive to the narrow gate. Tapi Alkitab mengatakan masuklah ke jalan yang sempit itu. Enter to the way of the Lord. Follow God's call. Ikutilah panggilan Tuhan. Tonight I want to ask you a question. Pada malam hari ini saya rindu menanyakan sebuah pertanyaan. Is there anything that you've heard in this seminar that you know it is right? Apakah Anda mendengar sesuatu seminar ini yang Anda tahu adalah kebenaran, You're not following it. tetapi Anda belum mengikutinya? Maybe God is talking to your hearts now. Mungkin Tuhan sedang berbicara dalam hati saudara-saudara saat ini. And I tell you, my friends, Dan saya katakan pada Anda, teman-teman. if you always keeping to say no, Dan kalau Anda terus mengatakan tidak, you always build that wall of resistance. Anda terus membangun tembok pemutus A itu. wall against God's call. Sebuah tembok terhadap panggilan Tuhan. Soon enough, you won't hear God's call anymore. Dan segera Anda tidak akan mendengar panggilan Tuhan lagi. Is God calling in your heart right now, my friends? Apakah Tuhan sedang memanggil Anda saat ini dalam hati Anda? Maybe He's calling in your heart. Mungkin Ia memanggil dalam hati Anda. Maybe He does, my friends. Mungkin Ia terus melakukannya. Please, Jadi mohon, harden not your hearts. jangan keraskan hati Anda. Harden not. Don't fight the call of the Holy Spirit. Jangan perangi panggilan Roh Kudus tersebut. Tomorrow might be too late. Mungkin besok adalah terlambat. I want to end with a story. Saya rindu untuk menutup dengan sebuah kisah. A story was told of these two young boys. Sebuah kisah diceritakan mengenai dua anak kecil. And these two young boys, my dear friends, went to their grandfather. Dua anak kecil ini pergi kepada kakeknya. Grandfather, my dear friends, is the smartest grandfather in town. Dan kakeknya itu adalah kakek terpandai di kota He tersebut. could answer any question in the town. Ia bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dari orang-orang di kota And these tersebut. two young boys planned something. Dan dua anak muda ini, dua anak kecil ini akhirnya merencanakan sesuatu. Let's fool grandfather. Mari kita coba bodohi kakek kita. And the boy said, how? Dan anak yang satu lagi kira, gimana caranya? He's so smart. Dia kan begitu pintar. Let's go to the forest. Ayo kita pergi ke hutan So sekarang. they went to the forest Lalu mereka pergi ke hutan. and they grabbed a little bird. Lalu mereka tangkap seekor burung kecil. They grabbed this little bird, Mereka tangkap burung kecil itu. and this is what we're going to do to grandfather. Dan inilah yang akan kita lakukan pada kakek kita. We'll ask grandfather if the bird in our hand dead or the bird alive. Dan kita akan tanyakan apakah burung di tangan kita ini sudah mati atau masih hidup. And if the grandfather said the bird is dead, we'll open our hands and the word will fly. Dan kalau kakek bilang mas udah mati, maka kita buka tangan kita dan burung itu akan terbang bebas. And if grandfather said the bird is alive, we'll crush the bird in our hand and kill it. Tetapi kalau si kakek kita bilang burung itu masih hidup, kita akan remukan burung itu sehingga mati lemas. Oh, we have grandfather now. Kita bisa bodohi kakek kita sekarang. He went there to grandfather and said, grandfather, we have a question for you. There's a bird in our hand. Is the bird dead or is the bird alive? Lalu mereka pergi ke kakeknya dan menanyakan, kakek, burung tangan saya ini masih hidup atau sudah mati? The grandfather said, well, Dan kakeknya menjawab, baiklah, the bird dead or is the bird alive? burungnya masih hidup atau udah mati ya? The grandfather started to pause for a moment. Dan kakeknya berhenti sejenak. Started to ask the question, is the bird dead or is the bird alive? Dia mulai berpikir dan merenung, apakah burungnya masih hidup atau sudah mati? And he said, son, Lalu ia akhirnya menjawab sesuatu. my son, Anakku, the answer is in your hand.
Jawabannya ada di tangan kalian sendiri. The answer is in your hands. Jawabannya ada di tangan kalian sendiri. My friends, is the bird dead or is the bird alive? Jadi teman-teman, apakah burungnya masih hidup atau sudah mati? I want to ask you the same question tonight. Saya rindu menanyakan pertanyaan yang sama pada malam hari ini. Are you following the truth that God has given you? Apakah Anda mengikuti kebenaran yang Tuhan telah berikan pada Anda? I cannot answer that. Dan saya tidak bisa menjawab hal itu. The answer is in your hands. Jawabannya ada di tangan Anda sendiri. The answer is always in your hands. Jawabannya selalu ada di tangan Anda sendiri. I cannot answer it. Saya tidak bisa menjawabnya bagi Anda. The question is, are you willing to answer God's call? Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia menjawab panggilan Tuhan I want to itu? end this by singing a stanza from the song Softly. Saya rindu untuk mengakhiri ini semua dengan menyanyikan sebuah lagu dengan lemah lembut dan suara yang And berat. as we sing, don't stand yet. Dan seiring kita menyanyi, jangan berdiri dulu. As we sing this song, I wanted you to close your eyes and pray. Am I committing the unpardonable sin? Dan saya rindu untuk Anda memejamkan mata Anda dan tetap duduk. We will sing the song. Kita akan nyanyikan lagu ini. I want you to pray, my dear friends. Saya mau Anda terus berdoa, teman. Am I committing the unpardonable sin? Apakah saya mungkin dalam jalur melakukan dosa yang tidak terampuni ini? And ask yourself, is Jesus calling my hearts tonight? Dan tanyakan pada diri saudara, apakah Yesus memanggil saudara pada malam hari ini? Let's sing the first stanza. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama. Tonight, God is impressing me to make a call. Jadi pada malam hari ini Tuhan memberi kesan pada saya harus membuat panggilan ini. All heads are bowed and all eyes are closed. Semua kepala tertunduk dan semua mata tetap terpejam. Maybe someone here is saying, Lord, I know the truth. Mungkin seseorang di sini yang mengatakan, Tuhan, saya tahu kebenaran. I want to be baptized or rebaptized. Saya rindu untuk dibaptis atau dibaptiskan ulang. I want to join these people who keeps the truth. Saya ingin bergabung dengan orang-orang dan memelihara kebenaran. And I want to take this time, not tomorrow, today. Dan saya rindu untuk memutuskan pada saat ini, bukannya besok, saat ini sekarang. To keep the truth. Untuk mulai mengikuti kebenaran. Someone here is God is calling to be baptized. I want you to stand up. Dan seseorang di sini mungkin Tuhan memanggil Anda untuk boleh dibaptiskan. Oh, heads- Saya rindu untuk Anda boleh berdiri. All eyes are closed. No one is watching you. Someone here is called, God has been called to be baptized. Semua kepala masih tertunduk. Seseorang di sini Tuhan memanggil Anda untuk ingin Lord, dibaptiskan. I want to accept your call through baptism. Dan Anda rindu untuk menjawab panggilan itu lewat baptisan. As we sing the song, God is opening the line for you to stand up. Dan seiring kita menyanyikan lagu ini, Tuhan membuka untuk Anda boleh berdiri. Someone here who wants to be baptized, I want you to stand. Seseorang di sini yang ingin dibaptiskan, Tuhan mau untuk Anda berdiri. And we will sing a song. Dan kita akan nyanyikan lagu ini.
someone here who wants to be baptized. Mungkin seseorang di sini yang mau untuk And God dibaptis. is calling you for baptism. Dan Tuhan terus memanggil Anda untuk baptisan. If God is not calling you, it's okay. You can sit down. Kalau Tuhan tidak memanggil Anda, tidak masalah, Anda boleh tetap duduk. But someone here who is impressed, harden not your hearts. Tetapi seorang di sini yang terus dipanggil Tuhan, jangan keraskan hati Anda. Tomorrow might be too late. Dan besok mungkin saja terlambat. Is there anyone else who wants to stand up? Apakah ada orang lain yang mau berdiri? Lord, I want to be baptized. Tuhan, saya ingin dibaptiskan. As the song goes on to the last stanza, I want you to stand in someone. Dan seiring lagu dinyanyikan baris yang terakhir, saya mau untuk Anda berdiri. God is calling you, harden not your hearts, my brothers. Kalau Tuhan panggil Anda, jangan keraskan hati saudara. Tomorrow might be too late. Dan besok mungkin saja terlambat. If God is calling your hearts, Kalau Tuhan memanggil dalam hati Anda, someone here I know, seseorang di sini yang saya mungkin tidak tahu. tomorrow might be too late. Mungkin besok adalah terlambat. You know the truth, Anda telah tahu kebenaran, harden not your hearts. jangan keraskan hati Anda. I want you to pray. Saya mau Anda untuk berdoa. We will close this with a word of prayer. Dan kita akan tutup dengan doa. Father in heaven, Bapa di surga, I know Satan is not happy to our decisions. saya tahu mungkin setan tidak bahagia, tidak senang dengan keputusan yang kami ambil. I know he doesn't like it, Lord. Mungkin ia tidak suka dengan keputusan yang kami And ambil. I know someone here who is still struggling. Tapi saya tahu mungkin ada orang di sini yang masih terus bergumul. Help them, Lord, not to rest until they become one with you. Bantu mereka untuk tidak mendapat istirahat sampai mereka menjadi satu dengan Tuhan. Bless the people who stood up, Berkati orang-orang yang telah berdiri, and those people whom you called. orang-orang yang telah Kau panggil. Please guide them. Tolong bimbing mereka ya Tuhan. Bless their decisions, Father. Berkati keputusan mereka ya Tuhan. The heavens are rejoicing tonight. Dan surga boleh bersuka cita pada malam hari ini. Lord, guide us. Berkati dan bimbing kami ya Tuhan. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amen. You may now be seated. Anda sekalian dipersilakan untuk duduk. God bless everyone. Tuhan berkati semuanya. Praise the Lord for those people who stood up for Jesus. Dan puji Tuhan untuk mereka yang boleh berdiri menjawab panggilan Tuhan Yesus. I assure you, heavens are rejoicing for your decision. Saya pastikan surga bersuka cita atas keputusan Anda. Hope to see you tomorrow at 9 o'clock. Saya berharap berjumpa kembali dengan Anda besok jam 9 pagi. God bless you, everyone. Tuhan berkati semuanya.